Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi di channel Media Al-Zakia, yang dimana insya Allah pada sore hari ini kita akan bahasannya? Podcast. Jadi podcast ini menanyakan sesuatu tentang kepramukaan, yang dimana kami atau saya sedang bersama kakak-kakak dari Madrasah Aliyah. Coba kak, sebelumnya perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya adalah Kevin Kurniawan dari kelas 9 Sanawiyah Yayasan Al-Zakia. Di sini juga ada kakak kelas saya. Yang pertama, boleh perkenalan diri? Kenalkan, nama saya Muhammad Ikhwan, saya dari kelas 12. Oh, dari kelas 12 ya? Perkenalkan, nama saya Nina Masbita, saya dari kelas 12. Suaranya kayaknya itu ya kak I. Belum aku puasa kakak puasa ya? Oh, enggak. Sebelumnya kak? Nama saya Muhammad Harahap dari kelas 10 Madrasah Aliyah. Oh, berarti ini dipanggilnya Kak Ikhwan, yang itu Kak Linda, yang itu Kamara. Boleh. Ya boleh. Oke, sebelumnya di sini jadi akan mempertanyakan tentang pramukaan. Sebelumnya Kak Ikhwan, kalau di sini tuh kan pramuka kayaknya seru gak sih kira-kira pramuka itu? Kalau menurut saya, Ya, pengalaman pribadi saya itu seru banget. seru ya. Apalagi Apa? sebelum COVID datang, itu seru banget. Kayak ada acara apa gak gitu? Acara tuh minimal kita 3 bulan atau 2 bulan sekali. Oh. Itu tuh kita kayak hiking, masak rimba, camping, segala macam. Itu sebelum datangnya COVID. Kalau hiking itu kemana kira-kira? Rutenya itu tuh paling seru ya, pengalaman saya pribadi. Itu ke daerah Hegarsari. Oh, yang dari situ. Iya, situ ada tuh. Terus ntar muter ke sono ke belakang, sekarang udah jadi perumahan, tau nggak? Oh, iya perumahan Nah, Hegarsari. kita tembusnya di situ. Terus kakak pas hiking ada kejadian apa gitu? Ada tuh kalau mau tahu. Nah ini orang-orang ini belum pada masuk. Oh, belum pernah masuk ini ya? Belum. Ini semua pada baru atau? Saya kan baru. Oh, baru ya, kelas 10. Iya, ini juga sama. Datangnya dari Alia ya? Iya. Kalau Kai kan dari Kelas tahun 7 udah 6 tahun. Alhamdulillah. Gitu. Jadi pas hiking itu ada kejadian tidak mengenakan. Apa? Jadi kejadiannya itu saya pingsan. Wah, bisa gimana ceritanya itu? Jadi pingsannya itu saya tahu puasa. Canda. Jadi pingsan tuh saya mungkin ya karena saya capek atau lelah segala macam, intinya saya pingsan. Iya, kalau mau tahu nih kak, saya pingsan dulu ya kak. Cewek-cewek pada ngejar dulu. Berarti kakaknya ganteng gitu ya, saking gantengnya Kai. Iya, gantengan kakak tapi Sampai Kai buat pingsan juga Enggak. pada panik. nggak boleh canda. Jadi pas saya pingsan itu gimana ya? Kakak pembina aja sampai suruh digendong, sampai nyuruh gendong saya. Gendong tuh kasihan katanya. Kalau misalkan saya di pangku juga kan berat, terus ditinggalin di sono juga kan jauh. Pas saya nggak bisa balik lagi di sini. Gitu. Itu pengalaman paling gak bakal bisa dilupa nih sama pramuka di sini. Itu pas Kak Ikhwan pingsan, ingat kejadian apa atau gimana gitu? Rasanya gimana? Rasanya gimana? Rasanya awalnya tuh saya kayak pusing, lo ngasih bayangan ada dua kayak di film-film gitu. Oh iya, kayak di film-film. Jadi kayak begitu, terus saya langsung gorepak tuh di situ. Oh Iya. jadi kayak langsung terbang gitu? Iya, situ. Jadi langsung disuruh gendong dan akhirnya kayak gitu. Terus kalau tentang pramuka, pembina di sini di Yayasan Al-Zakia, nama pembinanya siapa ya? Kemana nya? Cuma nanya. Jadi pembina pramuka di sini itu adalah namanya Kak Imam. Kak Imam. Nama panjangnya? Kak Imam, Hairul Imam Mukhtar. Oh, bentar. Ya. Itu pembina di sini. Iya. Udah dari dulu apa emang baru masuk gitu kak? Iya. Dari dulu, sebelum saya masuk sini juga, beliau sudah mengajar pramuka di sini. Oh, udah ngajar ya? Iya, udah mengajar. Berarti udah lama ya kak? Udah lama. Pengalaman Kak Imam udah banyak dari tentang jambore atau masak rimba gitu, udah banyak. Nah, Saya disebut ke sini. nah, terus nih, kan pramuka juga mempunyai poin-poin tersendiri. Kalau poin dasar dharma ada berapa kak? Kalinda? Ada 10. Ada 10. Coba sebutin yang kedua. Cinta Allah dan kasih sayang sama manusia.
cinta alam, dan kasih sayang sesama manusia. kasih sayang sesama manusia. Berarti kalimat cinta gak mampu. Jangan Kenapa terus. enggak? Kenapa enggak kak? Kan sesama manusia, aku juga manusia loh pak. Harusnya cinta alam. Kalimat juga harusnya cinta sama alam, sama hewan, apalagi sama aku. Yes. Oh bercanda ya. Terus kalau poin-poin dasar dharma kan tadi ada 10. Iya. Kalau yang ketiga apa kamu? Material. Patriot yang sopan dan kesatria. Itu penerapannya seperti apa sih kak? Bisa dijelasin? Bisa. Jadi patriot yang sopan dan kesatria. Iya. Jadi kan kita di sini kan selaku santri juga diajarkan attitude, Attitude. Iya. Apa itu attitude? kesopanan, Kesopanan. ya, akhlak. Ada gitu ya kak? Ya. Jadi kita itu di pramuka diharapkan Diharapkan? bisa beda lah dari yang lain, dari yang Ya, model sepertinya tadi kan ya, patriot yang sopan dan kesatria. Jadi di kesatria itu menurut saya pribadi ya, Iya. itu jadi diajarkan bagaimana caranya bertanggung jawab, bagaimana caranya sopan santun, adab segala macam. Itu di pramuka kita harus benar-benar menerapkan itu semua. Apalagi kata-kata Bantara ini udah mantep. Oh, ini iya. Kalina kelas berapa sih? Kelas 12. Kelas 12 sudah dapat Bantara kak? Wih keren. Itu sebelahnya ada. kelas berapa kakak? Kamera ya? Iya. Kelas berapa kamera? Saya kelas 10. Kelas 10? Iya. Kok bisa dapat Bantara kayak gitu sih kak? Kayak ada perjuangan gitu gimana gitu kak? Ada. Jadi bukan cuma di Matawangir doang. Oh, Di sekolah mana-mana juga kalau pingin dilanjut Bantara itu ngisi SKU dulu. oh, ada ya? Ada seputar buat pelantikan gitu kayak SKK, SKU gitu? Iya. Oh, berarti kakak Bantara udah berapa hari, tahun atau bulan gitu? Baru berapa bulan kemarin? Baru beberapa bulan. Berarti baru ini ya? Baru. Soalnya kan kalau kita ngisi SKU juga minimal 3 bulan. Oh. Paling cepat tuh 3 bulan. Terus paling itu 6 bulan baru dilantik. Gitu. Pas kakak pelantikan, gimana? Seru gak? Tuh. Merupakan salah satu pengalaman yang Yang susah dilupain lah. Oh, susah dilupakan. Kayak kenangan mantan ya kak? Belum punya. Oh, nggak punya. Kenapa nggak punya? Apa nggak laku? Iya. Kan nggak ada label harganya. Oh, jadi mahal ya? Nggak dijual. Nggak dijual. Ini khusus ya? Khusus bidadari syurga, Masya Allah. Terus Kalinda nih, kan apa? Bentar ya kak, mau minum dulu, harus minum dulu. Dia minum aja nggak apa-apa silahkan. Iya. Saya apa yang punya podcast ini? Terus ini Kalinda kalau mengenai tentang pramuka apa sih pramuka itu? Terus kenapa pramuka pasti tunas? Atau bisa dibantu kamera itu? Ya kan kamu juga berbuka. Terus kamu tahu. Jadi kenapa lambang dari tunas kelapa kita? Jadi dapat diartikan bahwasanya tunas kelapa itu bisa hidup di mana saja. Sama halnya dengan pramuka. Coba kamu misalkan nanam tunas kelapa di pantai, di pegunungan, di daerah manapun deh, yang bahkan gitu susah untuk dijangkau kayak model apa ya, di pot gitu mungkin ya. Iya. Itu tunas kelapa itu bisa hidup di situ. Sama halnya dengan pramuka. Karena tadi pramuka itu tujuannya untuk apa ya disebutnya? Apa? Kayak bagaimana cara hidup mandiri, bagaimana cara hidup di alam bebas itu seperti apa sih tanpa adanya bantuan dari alat elektronik, bahkan dari alat-alat yang mungkin susah untuk dibawa gitu ya, susah untuk dijangkau. Nah, itu jadi sama halnya dengan tunas kelapa. Jadi diharapkan pramuka Indonesia itu bisa hidup di mana saja, walaupun gitu hidup di hutan, di mana segala macam seperti itu. Kayak survival gitu ya? Ya, Terus apa? apa kelapa itu dari akar sampai
atasnya bagiannya bermanfaat. Oh, Iya, bermanfaat. ini bermanfaat itu dari mulai akar. Daunnya ya. Kalau nggak salah di film Upin Ipin daunnya itu bisa jadi sapu lidi. Iya, bisa. Dari sini Pin. Terus juga itu kayak batangnya jadi jembatan gitu ya. Akarnya itu bisa kalau Jadi di jamu obat. jadi jamu. Oh, jadi apa akar dari tunas kelapa bisa jadi obat kak? Oh, Makanya kenapa apa namanya Indonesia memakai lambang tunas kelapa tuh? Diharapkan seluruh anggota pramuka itu bisa mampu bertahan hidup dan bahkan bisa bermanfaat bagi orang-orang lain. Gitu. pramuka itu nggak boleh kayak istilahnya mengeluh gitu ya. Iya. Harus berhidup mandiri. Biasanya kak kalau kakak lagi survival di hutan atau di apa gitu, pisaunya itu kayak gimana maksudnya? Yang tajam dari awal apa diasah di tempat gitu? Tergantung juga ya kak. Tergantung juga. Karena kan kalau misalkan kita nggak bawa pisau juga, kita bisa menggunakan alat tajam berupa Beli gitu ya. sinis, beling segala macam. Oh, jadi harus kreatif ya. Kreatif dong, enak pramuka gimana sih? Wah. Terus ini nih kak mau nanya tentang poin Trisatya boleh? Boleh. Coba kamu nak sebutin dong poin Trisatya yang kalau nggak salah demi kehormatanku. Iya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh mencintaimu. Sangat. Yang aku sama yang perempuan. Iya ya, normal. Oh, normal. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terus kan, Terus menolong menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat dan menepati dasarnya. Terus kan nih kan bunyi awal dari Trisatya demi kehormatanku. Iya. Aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kira-kira udah belum Kak? Udah tertera dalam hati belum nih? Udah ditanam dalam hati belum? Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin untuk itu ya, yang 100%. Karena kan itu mau urusan kita, jadi tidak bisa dijelaskan. Kita juga tidak tahu, karena kan namanya manusia tempatnya salah dan Dosa ya situ. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Apalagi sih Kak poinnya? Oh, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terus apa lagi? membangun masyarakat. Jadi yang ada dibedakan Trisatya antara apa namanya penggalang dan penegak itu dari ikut serta dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Jadi kalau di penggalang itu ada ikut serta. Jadi ikut serta itu mempersiapkan diri. mempersiapkan diri. Jadi mempersiapkan diri untuk Turun ke masyarakat gitu. turun langsung ke masyarakat. Membantu masyarakat sekitar. Kalau misalnya Ale itu langsung turun, gimana? Ikut serta. Jadi ikut serta. Jadi ada di situ. Jadi Bukan langsung mempersiapkan turun ke diri. TKP. Iya, bukan mempersiapkan diri lagi karena mempersiapkan dirinya sudah waktu pas di penggalangan. Itu Kak kalau pas kakak lagi turun ke masyarakat, apa sih yang kakak lakukan? Itu tuh Kayak kan? ceritanya kemarin ya, cerita nih. Ya, Jadi ceritanya itu kemarin kan sempat dilantik juga mereka ya jadi Bantara. Saya nggak dilantik sedih banget. Kayak kan kenapa nggak dilantik? Atau Ada. sakit pulang atau? Jadi ceritanya itu saya telat kan. Jadi itu saya orang-orang udah pada ngerjain, saya baru ngerjain. Alasannya bukan saya males, jadi saya sempat kena gejala tipes sakit gitu. Oh, sakit. Iya. Dan saya telat, saya udah ngerjain KDRT segala macam gitu. Jadi itu tadi ya bahas langsung ke topik Iya. yang tadi membantu masyarakat. Nah, jadi kita tuh terjun kayak misalkan sekarang di sini tuh lagi ada pembangunan jalan, nah, kita ikut serta, ikut membantu. Pernah ya kemarin ya? Pembangunan jalan. Ya, terus kayak model nyapu malam, nyapu jalan, terus ngecor masjid, ngecor pondok pesantren yang udah sama musola. Oh, Gitu.
Berarti kakak-kakak ini udah cocok ya istilahnya untuk menjadi pramuka yang setia gitu. Kalau itu sih gimana ya? Tahu sih. Oh ya. Tapi insya Allah aja ya kak, Insya Allah. bisa istiqomah dalam kebaikan juga mudah-mudahan. Terus ini nih kak, pertanyaan kakak nih. Iya. Kalau misalnya Iya apa juga. ada pertanyaannya. Kalau misalnya kakak ini kayak Kalinda, Kaika kan mau lulus ya. Iya. Seputar tentang pramuka, pengen diberhentiin atau pengen dilanjutin? Mau dilanjut. Jadi nggak cukup sampai di sini prestasi pramuka, harus dilanjut gitu. Kalau Kaika, Kalau saya sih bingung nih. Iya. Karena pejuang rupiah. Iya, iya. Jadi saya maunya sih kerja sambil kuliah. Untuk masalah pramuka ini ya cukup sampingan, bukan sampingan, jadi diterapkan aja dalam kehidupan sehari-hari kayak model apa nih, dasar dharma itu insya Allah bakal diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu kan yang penting penerapan, pangkat-pangkat mah ya bisa beli penerapan. Oh, iya ya, benar sih kak. Kalau masalah kayak pangkat tentara, rakit, pramu, terap itu kayaknya bisa dibeli. Bisa dibeli, cuman Penerapannya yang penerapannya susah. yang susah. Iya. Kalau seputar pramuka udah. Ini Allah. Oh, ini aja apa udah aja ya. Sekarang juga udah mulai sore. Kamu kan masih pada eskul ya? Iya. Tadi sempat terpotong sama podcast gitu. Ya udah. Oke guys, itu seputar tentang pramuka dari kakak Alia yang 2 orang sudah mendapat Batara dan 1 orang belum, tapi akan insya Allah. Dan Insya Allah, mudah-mudahan ya. ya mudah-mudahan aja kita bisa istiqomah dalam poin-poin dasar dharma. Amin, dan juga kebaikan juga bisa ya. Oke guys, untuk video lebih update, alangkah baiknya jangan lupa di subscribe, like, and comment. Jangan lupa sama kami. Dadah, assalamualaikum.